Tampilan pada radar berupa titik-titik. Semakin dekat posisi start, maka semakin besar titik-titik yang akan membentuk seperti ring. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, tapi dengan subscribe kalian memberi saya semangat untuk selalu upload video. Semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan keselamatan dalam bekerja. Yang belum subscribe, tekan dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya, biar update terus. Oh ya, jangan lupa juga di-share ya. Halo teman-teman pelaut, ketemu lagi dengan saya Hasan di Freelance Channel. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang area daripada GMDSS dan persyaratan minimum peralatan GMDSS yang ada di kapal. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang peralatan-peralatan GMDSS tersebut. Yang pertama adalah VHF atau MF DSG. Yang kedua adalah Navtec. Yang ketiga EPIRB. Yang keempat SAT. Dan yang kelima Inmarsat. Ayo kita lihat lebih dekat dari masing-masing peralatan tersebut. Yang pertama VHF atau MF DSG ya. Jadi yang penting DSG-nya ini atau Digital Selective Calling. Ini diprogram otomatis menerima dan mengirim pesan. VHF atau MF DSG selalu standby pada channel 70. Channel ini bukan channel komunikasi suara. Channel ini hanya menerima atau memancarkan alarm yang berisi informasi. Pertama, panggilan masuk ke kapal kita. Kedua, perhatian atau berita keamanan atau panggilan mara bahaya. Ketiga, meneruskan panggilan mara bahaya atau distress relay. Kemudian bila perlu akan dialihkan ke channel komunikasi seperti channel 16 untuk operasi penyelamatan dan channel 72 untuk komunikasi dari kapal ke kapal. Yang kedua adalah Navtec. Navtec adalah frekuensi internasional yang secara otomatis mencetak langsung berita penting navigasi seperti peringatan Badan Meteorologi dan perkiraan cuaca yang mencakup informasi keselamatan di laut. Navtec internasional bekerja pada frekuensi 518 kHz menggunakan bahasa Inggris, sedangkan frekuensi 490 kHz menggunakan bahasa Indonesia. Adapun berita-berita yang diterima Navtec diartikan dalam kode-kode sebagai berikut. A. Navigational warning. B. Meteorological warning. C. Ice report. D. Search and rescue information, dan seterusnya. Yang ketiga, EPIRB atau Emergency Positioning Indicating Radio Beacon. EPIRB merupakan alat yang bekerja dengan sistem Kopas SARSAT pada frekuensi 121.5 MHz dan 406 MHz. Tapi mulai 1 Februari 2009 sistem Kopas SARSAT hanya akan memproses beacon pada frekuensi 406 MHz. Prinsip kerja EPIRB adalah ketika beacon aktif, signal akan diterima oleh satelit, selanjutnya diteruskan ke Rescue Coordination Center atau RCC untuk diproses seperti penentuan posisi, encode data, dan lain-lain. Selanjutnya data ini akan diteruskan ke Mission Control Center atau MCC. Ini penting ya untuk mendaftarkan EPIRB kapal kita ke otoritas nasional yang bertanggung jawab. Dalam hal ini kalau di negara kita mungkin Basarnas. Sehingga ketika Anda mengaktifkan EPIRB, detail kapal Anda akan diketahui oleh RCC. Selanjutnya adalah SAT atau Search and Rescue Transponder.
Dengan adanya SAR, memungkinkan setiap kapal atau pesawat terbang yang dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi lokasi survival craft dari kapal yang mengalami musibah. SAR beroperasi pada 9 GHz frekuensi band. Fungsi SAR adalah untuk locating signal, yaitu untuk mempermudah penentuan posisi survival craft atau orang-orang yang selamat dari keadaan darurat tersebut. Cara kerjanya, ketika terdeteksi oleh radar, SAR akan berganti ke modus transmit dan memancarkan signal audio dan visual. Tampilan pada radar berupa titik-titik. Semakin dekat posisi SAR, maka semakin besar titik-titik yang akan membentuk seperti ring. Jangkauan pendeteksian SAR tergantung dari tinggi tiang radar kapal-kapal SAR, dan ketinggian SAR normalnya sekitar 15 km atau 8 nautical mile. Yang terakhir, Inmarsat. Inmarsat mengcover hampir seluruh perairan di seluruh dunia, membujur dari 70 lintang utara hingga 70 derajat lintang selatan, dengan 4 satelit utama yang berputar dengan kecepatan dan arah yang sama dengan bumi, atau sering disebut dengan geostationary satellite. Dengan Inmarsat, kita memungkinkan untuk mengirim berita berupa suara, fax, telex, dan data komunikasi ketika kita melewati perairan yang di luar jangkauan medium frekuensi atau MF. Baiklah teman-teman, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel ini, sampai ketemu di next video. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.